Halo guys, jumpa lagi di Tonton Film. Apa kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu bahagia. Di alur cerita ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah, sebuah pertarungan antara sekelompok dewa, iblis, serta seorang kesatria dari klan sayap dengan skill atau ciri khas kekuatannya masing-masing. Di dalam cerita ini ada seorang raja bernama Chow, yang dimana ketika Raja Chow masih muda, dia membiarkan dirinya dirasuki oleh roh naga hitam untuk pencarian kekuasaannya. Di samping itu, Raja Chow saat ini memiliki selir yang dimana merupakan wujud dari siluman rubah yang bernama Tachi. Di sisi lain, ada seorang penyihir bernama Chiang, sesosok dewa yang sangat kuat, menemukan cara untuk mengalahkan sang raja, yaitu dengan menggunakan pedang cahaya sesuai ramalan dari mata tetua agung, sehingga mengutus 3 kesatria, yaitu Nacha yang memiliki roda angin api, Chili dari suku klan sayap, dan Chiva, anak dari Jenderal Chi dari Sihi. Tanpa nunggu lama lagi, mari kita saksikan alur cerita Liga of God ini ya guys. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya guys, karena tombol itu gratis guys. Oke. Selamat menikmati dan enjoy. Cerita diawali saat seorang pengawal kerajaan masuk di dalam kamar sang raja, yang saat itu sang raja dan selirnya sedang melakukan ritual mantap-mantap. Pengawal yang di sana kaget karena banyak sekali ekor dari selir raja. Kemudian karena mengganggu, ia pun langsung dimakan siluman rubah itu yang menjelma menjadi selir raja dan bernama Tachi. Sedangkan Raja Chow sejak muda ia membiarkan dirinya dimasuki roh naga hitam untuk menambah kekuasaannya sehingga menjadi raja yang jahat. Raja Chow dan Tachi sebelumnya telah menangkap para suku gaib, termasuk juga tetua agung. Di sisi lain, seorang penyihir kuat bernama Chiang memutuskan untuk memerintahkan para kesatria yang bernama Chili dan Chiva dengan misi untuk menyelamatkan para suku gaib, termasuk juga tetua agung suku gaib. Sesampai di kerajaan, mereka melewati lorong air. Raja Chow yang dipengaruhi Tachi memanfaatkan raja untuk membunuh tetua agung dan mengambil matanya, karena matanya menyimpan masa depan dan masa lalu. Di sisi lain, Chili mendengar anggota suku gaib memanggil langsung pada intinya melawan prajurit di sana dan berhasil menerobos masuk. Dan setiba di tempat di mana para suku gaib itu dipenjara, Chili membuka sel dengan tenaga listriknya dan berhasil, dan Jenderal Liupat merasakan energi dari klan sayap dan kemudian membawa pasukan untuk mengejar Chili dan para suku gaib. Akibat serangan panah, banyak pula sebagian suku gaib yang mati, dan saat dikepung, para suku gaib menyatukan kekuatan untuk berpindah tempat dan muncul di lorong air. Jenderal Liupat mengetahui mereka berada di lorong air karena Liupat mengetahui Chili adalah seorang dari klan sayap melalui energi listriknya. Dan para kesatria saat itu menggabungkan tameng dan senjata untuk membentuk perahu. Dan saat itu pengejaran Jenderal Liupat pun terhenti, karena saat itu Chili menggunakan sihirnya untuk menghancurkan tempat tersebut agar lorong air itu tertutup, sehingga Chili dan yang lainnya bisa selamat. Chili dan Chiva meminta kesatria yang lain untuk membawa suku gaib ke tempat yang aman. Namun, karena mereka ingin menyelamatkan tetua agung, dan mereka pun balik ke istananya lagi. Tiba-tiba penyihir kuat bernama Chiang datang untuk selamatkan tetua agung. Namun, tak disangka ia dikejar oleh ekor Tachi. Meskipun berhasil lolos, akhirnya ia dililit ekor rubah dan Tachi menggunakan jurus kutukan pembalik umur yang akan membuat Chiang menjadi tampak muda, bahkan menjadi bayi sekalipun secara bertahap. Dan tidak mau Chiang cepat berevolusi, tetua agung langsung mencongkel matanya agar ia mau melepaskan Chiang. Dan setelah Chiang bebas dan mengambil bola matanya, kemudian Tachi melilit tetua agung hingga tewas. Dan keluarlah mata satunya dari tetua agung. Secepat itu Chiang berhasil mengambilnya dengan burung tunggangannya dan mereka menuju ke Sihi. Karena mata tetua agung pernah melihat semua yang ia lihat, mereka juga ingin melihat kejatuhan naga hitam yang dulu. Namun saat prosesnya, Chiang nampak lebih muda karena kutukan Tachi, dan mata tetua agung terlihat sebuah pedang cahaya
yang menjadi salah satu cara untuk mengalahkan roh naga hitam. Begitu juga di sisi lain, Tachi melihat hal yang sama, yaitu pedang cahaya yang ada di klan sayap. Tachi berencana agar pedang cahaya tidak boleh jatuh ke tangan Chili, karena salah satu kunci untuk munculnya pedang cahaya itu ada pada Chili, klan sayap terakhir. Di sisi lain, Chili sedang latihan untuk mengeluarkan sayapnya karena ia selama ini belum bisa mengeluarkan sayapnya. Dan alhasil, ia pun jatuh ke tanah. Dan yang nonton pun kecewa dan berkata asem. Saat penyihir Chiang dan Chili tiba di sebuah tempat adanya sumur abadi, saat Chiang menyuruh Chili untuk mengambil pedang cahaya, tiba-tiba dari sumur abadi keluar sebuah bola, dan bola tersebut berubah menjadi bayi yang sangat lucu, dan bayi tersebut akan menjadi teman Chili. Dan Chili juga melihat 3 kantong di sumur abadi. Chiang menyuruh Chili untuk membawa 3 kantong tersebut beserta bayi kecil itu yang akan menemani ia untuk mencari pedang cahaya. Dan bayi kecil itu bernama Nacha. Dalam perjalanan mencari pedang cahaya, dalam kantong Chili keluarlah rumput ajaib yang bisa bicara dan mengatakan kalau ia menggunakan kekuatannya, Nacha akan muncul. Lalu ia mengeluarkan bau yang khas sehingga menarik perhatian makhluk hidup. Dan kemudian mereka melihat Nacha terjebak dalam pasir dan Chili menolongnya. Dan kemudian mereka bercanda satu sama lain. Lalu tiba-tiba muncullah lipan raksasa yang mungkin saja ular rumput ajaib yang mengeluarkan aroma bau khasnya itu. Dan lipan raksasa itu tertarik pada rumput ajaib dan mengejarnya. Akhirnya Chili menggunakan pedang dan energi listriknya untuk menancapkan ke kepala lipan itu dan berhasil terbunuh. Kemudian Nacha yang bandel itu mengambil salah satu kantong yang Chili bawa dan isinya udang kecil atau pangeran naga ketiga. Ternyata mereka mengenal satu sama lain. Dulu Nacha pernah menghancurkan istana udang kecil ini, dan kemudian udang kecil ini langsung menyemburkan asap sehingga Nacha berubah menjadi dewasa. Ketika ia bangun, ia mencari roda angin berapinya dan ia ingin pergi, namun Chili mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa menuntun untuk mencari roda angin berapinya. Kemudian dia tidak jadi pergi dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, ia melanjutkan perjalanannya dan ia mengikuti arah indikatornya, dan kemudian lembah itu menjadi gurun. Di sana terlihat seorang pria, dan karena kesalahpahaman dan mereka pun bertarung, dan kemudian sosok pria itu adalah bernama Yan Chen yang memiliki anjing langit, dan katanya dulu dia orangnya keras kepala, mencoba membunuh rubah ekor 9 sendirian. Kemudian Chili memberikan kantong tersebut yang isinya anjing langit. Mereka membuat perjanjian bahwa mereka akan ketemu di Sihi nantinya. Singkat cerita, saat Chili mengeluarkan sebuah alat indikator yang isinya penunjuk jalan, alat itu menunjukkan sebuah pasar malam untuk mencari perahu portabel. Perahu portabel ini mampu membawa kemanapun yang mereka inginkan. Dan kemudian mereka menuju ke pasar malam, tetapi mereka berpencar. Kemudian Chili melihat seorang gadis yang sedang bermain kupu-kupu yang bercahaya. Gadis itu bernama Blue Butterfly, suruhan Jenderal Leopard yang dibuat untuk melacak keberadaan Chili. Dan saat Chili menyentuh kupu-kupu di tangan Blue Butterfly, dan seketika muncullah cahaya di mahkotanya, mengirim sinyal ke Jenderal Leopard apapun yang ia ingat. Lalu Chili memasuki sebuah tenda yang isinya seorang wanita. Wanita itu menghipnotis Chili lalu terlarut dalam mimpinya bersamaan dengan wanita itu. Kemudian Chili akhirnya ditolong rumput ajaib untuk dibangunkannya. Dan rumput ajaib itu pula mengambil perahu portabel di sana sebelum wanita di sana bangun. Dan saat terbangun, wanita itu langsung menyerang Chili dan Blue Butterfly sampai terpental dan kabur bersama perahu portabel. Saat dilemparkan ke air, perahu itu membesar dan mengapung, dan mereka pun berhasil kabur. Saat di tengah laut, Blue Butterfly keceplosan soal pedang cahaya. Namun, kemudian Nacha menyerang Blue Butterfly,
Lalu udang kecil tiba-tiba muncul dan berhasil menyemburkan asap, sehingga ia menjadi kecil dan tertidur. Chili dan Blue Butterfly pun berbincang dan saling bercanda, dan akhirnya muncullah rasa cinta di antara mereka. Saat Blue Butterfly sedang melihat matahari terbenam dan menikmatinya, tiba-tiba Jenderal Leopard mengambil ingatan Blue Butterfly dan ingin menghapusnya. Namun, berkat Chili dengan kekuatan sihirnya, akhirnya tarikan informasi di kepalanya berhenti dan ia pun pingsan. Saat terbangun, ia mengatakan ia di mana dan dengan siapa. Namun akhirnya ia ingat kembali dan masih mengingat semuanya. Ia berterima kasih kepada Chili karena ia mengatakan bahwasanya ia baru pertama kali bisa mengingat semuanya. Sementara itu, udang kecil menyanyi bahagia. Sang ayah pun merasakan bahwa anaknya pulang kembali dan menyuruh gurita untuk menjemputnya dan menangkap Nacha juga. Kemudian, perahu portabel mereka kini dapat terbang. Sesampai di istana Duyung, Nacha ditahan oleh kepiting prajurit di sana. Dan Nacha meminta roda apinya kepada Raja Laut Timur. Karena Nacha menelan udang kecil, sang raja pun menyuruh pasukan di sana untuk membedah Nacha. Namun Nacha sangat lincah dan kuat, ia tidak mudah ditangkap. Bahkan yang ada, kerajaan di istana Duyung dibuat berantakan. Dan akhirnya Raja Laut Timur pun menyerah dan mengembalikan roda angin berapinya itu. Dan Nacha seketika berubah menjadi dewasa ketika menerima roda api angin dan mengatakan kita impas saat diberikan udang kecil. Kemudian ia pergi dari istana Duyung. Di sisi lain, perahu portabel membawa Chili pergi ke tempat atas langit, yaitu tempat kota tua melayang. Disitulah tempat kelahiran Chili, yang berarti tempat suku klan sayap yang sudah punah. Kemudian Chili menyatukan energi listriknya dengan lambang burung matahari di sana. Pedang cahaya kini pun muncul. Namun tiba-tiba Jenderal Leopard datang bersama pasukannya dan mereka menyerang Chili sehingga Chili terikat. Prajurit Jenderal Leopard yang menarik pedangnya menjadi abu, hancur tubuhnya. Namun Blue Butterfly menarik pedang itu agar Jenderal Leopard mau melepaskan Chili yang terikat itu. Dan saat penarikan pedang cahaya itu, terjadilah ledakan dahsyat di sana. Dan semuanya terpental. Dan akhirnya Chili terbebas dan Blue Butterfly pun jatuh. Dan Chili ingin menangkapnya karena rasa cintanya. Ia akhirnya bisa berhasil mengeluarkan sayap dan bisa terbang. Blue Butterfly mengatakan jangan nangis, ia hanya seorang boneka. Dan meminta maaf kehadiran Jenderal Leopard karena dirinya. Dan juga meminta untuk terakhir kalinya melihat matahari terbenam. Saat di depan matahari terbenam, Blue Butterfly pun menjadi boneka. Chili meletakkannya. Kemudian Chili membawa pedang cahaya menuju Sihi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nacha dengan roda angin apinya. Sementara itu, Raja Chou dan Tai Chi mengirim pasukannya untuk menyerang Sihi. Terlihat penyihir Chiang sedang mengendalikan tanah untuk menghalangi pasukan Chou. Namun kemampuan Chiang menurun drastis karena kutukan berbalik umur yang membuat jiwanya menjadi muda atau remaja kembali. Oleh karena itu, Jenderal Qi menyuruh Chifa dan pasukan lainnya untuk turun ke medan perang. Semakin banyak ledakan di istana Sihi, penyihir Chiang itu tertimpa batu di sana. Ia tak mampu menghindar karena jiwanya kembali muda dan ilmunya juga hilang. Untung saja anjing langit milik Yan Qiang menolong dan membawa keluar penyihir Chiang itu. Sementara itu, Jenderal Qi dan Jenderal Leopard sedang bertarung dan mereka terjatuh dari atas bukit. Namun, Jenderal Qi dapat diselamatkan oleh Chili. Serta Chili memberikan pedang cahaya kepada Jenderal Qi. Sementara itu, Jenderal Leopard yang jatuh dari bukit itu tampak sekarat dan kemudian Tachi merubahnya menjadi seorang yang tubuhnya besar seperti gorila. Kemudian anjing langit membawa penyihir Chiang yang saat itu ia tiba-tiba berubah menjadi anak kecil yang masih polos. Sementara itu Jenderal Leopard dalam wujud gorila mengamuk dan menyerang dengan senjata rantai. Dan saat Nacha memotong senjatanya,
Jenderal Liu Pat melemparkan senjata serpihannya ke arah Jenderal Qi dan tertusuklah ke badan Jenderal Qi, dan anaknya Cifa menghampirinya dan ayahnya memberikan pedang cahaya kepada Cifa serta menyuruhnya untuk membawa pedang itu menuju ke mata air kehidupan. Sesampai di mata air, rumput ajaib mengatakan kepada Cifa kalau Guru Qiang dibawa oleh Taci. Jenderal Liu Pat ingin menghalangi Cifa menuju ke mata air kehidupan. Namun mereka bertiga tetap menyerang Jenderal Liu Pat sehingga Cifa melompat ke mata air kehidupan. Dan saat melompat keluar dari mata air, tubuh Cifa serta pedang itu bercahaya. Kemudian Cifa membelah Liu Pat dengan pedang cahaya. Setelah mendapatkan pedang cahaya, mereka berencana untuk ke kerajaan Sauge untuk membunuh naga hitam. Kemudian ia kembali ke istana Sihi, membawa istananya serta kesatria lainnya menuju ke kerajaan Sauge. Sing kembali ke kerajaan Sauge, terlihat Raja Chao dan Taci kini membawa Guru Qiang yang sudah berubah menjadi bayi. Dan Raja Chao tertawa bahagia karena ketawanya juga mengakhiri cerita ini. Dan cerita pun selesai. Terlihat dari cerita ini, sebenarnya ceritanya belum selesai. Masih ada istana Sihi yang menuju ke kerajaan Sauge dengan pedang cahayanya. Oke, semoga ceritanya menghibur dan tekan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi alur cerita film seru lainnya.